Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-56. Selamat ya Bude. Akhirnya Bude bisa menempati rumah Bude lagi. Ucapku mengusap-usap lengan wanita 60 tahunan itu. Tetapi dia terlihat masih saja murung. Ini surat rumah Bude. Bude pengang. Simpan dengan benar. Ada paun rencana Bude hendak mengalih nama kepemilikan menjadi nama bening. Sebaiknya dibatalkan saja. Ini harta Bude. Harus tetap atas nama Bude. Mas Elang menjelaskan. Bude Asih menerima map plastik berisi sertifikat rumahnya. Menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kami pulang ya Bude. Kami akan sering-sering mengunjungi Bude ke sini. Kalau Bude ada waktu, Bude juga boleh main ke warung makan bening. Bude sehat-sehat ya. Ucapku lalu ku kecup kedua pipinya. Kunci saja semua pintu dan jendela Ning. Bude mau ikut kalian ke warung makanmu. Loh. Kenapa Bude? Ini rumah Bude kan? Nanti saja. Bude masih ingin sama kamu saja. Bude Asih melangkah masuk ke dalam mobil Mas Elang. Aku toleh ke arah Mas Elang. Dia memberi isyarat agar aku ikuti saja kemauan Bude. Aku menurut. Bude tentu bahagia dong. Rumah Bude sudah kembali. Pancingku lagi saat kami dalam perjalanan pulang. Iyo Ning. Terima aksi banyak. Berkat kowe sama nak Elang. Sahutnya tetap terlihat sedih. Suaranya juga terdengar serak. Aku tahu dia masih menahan tangis. Kenapa dia terlihat begitu sedih dan kecewa? Padahal rumah Naya sudah kembali ke tangannya. Apakah karena ternyata Mas Sigit bukan anaknya? Bude jangan sedih lagi dong. Bujukku mengelus punggung tangannya. Iya Bude endak sedih kok. Tampiknya menyeka bulir bening di kedua pipinya. Dia mulai menangis. Sekarang. Apalagi yang mengganjal di hati Bude? Coba ceritakan sama saya. Bujukku. Bude sedih Ning. Karena ternyata Bude sama pademu endak punya keturunan. Sigit ternyata bukan anak Bude. Dan Bima anakmu. Ternyata bukan cucu Bude. Abis Ning. Putus. Siapa bilang Bima bukan cucu Bude? Bima akan tetap menjadi cucu Bude. Kowe hanya menghibur hati Bude. Serius. Apa Bude enggak mau tetap menganggap saya sebagai menantu dan menganggap Bima sebagai cucu? Mbulah Ning. Begini Bude, bukan saya mau harta Bude. Tidak sama sekali. Surat rumah Bude itu tetap Bude pegang. Tidak usah alih nama menajdi nama saya seperti rencana Bude semula. Tetapi, hubungan kekeluargaan kita tetap kita jaga. Anggap saya sebagai menantu. Saya akan anggap Bude sebagai mertua. Saya janji. Saya akan sayang sama Bude sampai kapanpun. Bude boleh anggap anak-anak saya sebagai cucu kandung. Bude mau. Kowe ngizinin. Tentu. Kowe mau tinggal bareng Bude. Karo anak-anakmu. Maksud Bude. Bude endak mau tinggal di rumah itu sendirian Ning. Bude bingung kalau hidup sendirian. Bude butuh teman. Bude pengen punya keluarga. Kalau kowe ngizinin. Biarlah anak-anakmu. Bapak karo ibumu, tinggal bareng Bude di rumah itu. Sementara kowe kerja di warungmu, kami nunggu di rumah. Anak-anak bisa mengaji di sore hari di kompleks itu. Boleh endak? Aku terdiam. Permintaan Bude tak bisa kuputuskan begitu saja. Kalau kami tinggal balik di rumah itu, memang akan lebih nyaman. Lingkungannya lebih bagus buat tumbuh kembang anak-anak. Di warung anak-anak tak punya ruang gerak yang cukup. Apalagi warung makan itu makin ramai saja setiap harinya. Tapi, masa iya kami numpang di rumah Bude? Mas Elang menoleh ke belakang. Yang dibilang Bude benar Ning. Lagian kalau dia tinggal sendirian di rumah itu, kita khawatir keluarga suamimu datang lagi lalu mencelakai atau mengusir Bude. Warung makan kamu juga kurang bagus untuk tempat huni bagi anak-anak. Lebih baik warung itu kamu maksimalkan seluruh ruangannya untuk ruang makan bagi pelanggan. Nek Ayang pasti setuju, usulnya. Baiklah.
Aku akan bicarakan dengan bapak dan ibu, sahutku. Bude Asih terlihat sangat senang. Wajah mendungnya berubah lebih terang. Mas Dayat menggunakan mobil Mas Elang untuk mengantar bapak, ibu, Bude dan anak-anak pulang ke rumah Bude. Ternyata bapak dan ibu setuju dengan permintaan Bude. Sejak dulu ibu dan Bude memang selalu akur. Mereka sangat kompak dalam merawat anak-anakku. Warung kami rombak total. Sekarang menjadi lebih luas. Mas Elang menyuruh tukang untuk menghancurkan kamar dan dinding ruang tengah. Langsung diisi dengan meja dan kursi untuk para pelanggan. Aku sangat senang. Warungku yang dulu kecil, kini sudah lebih besar daripada restoran Bu Ajeng. Pukul 8 malam, aku pulang ke rumah Bude Asih. Sementara semua pegawai pulnak ke rumah masing-masing. Termasuk Kak Runi. Mas Dayatku minta tidur untuk menjaga warung. Tak perlu lagi dia menyewa rumah kontrakan di luar sana. Kak Runi juga terlihat sangat setuju dengan keputusanku itu. Kuperhatikan akhir-akhir ini semakin perhatian saja kepada Mas Dayat. Entah kenapa, apakah Kak Runi menyukai pria itu? Entahlah. Kalau iya, semoga Kak Runi tidak patah hati karena bertepuk sebelah tangan. Tugasku sekarang sudah sangat ringan meskipun pelanggan bertambah banyak. Pesanan rutin untuk makan siang juga sudah semakin meningkat tetapi semua terasa ringan karena tenaga kerja yang kuperkerjakan rajin-rajin dan bisa diandalkan. Aku tak perlu turun tangan dalam segala hal. Cukup meracik bumbu masakan untuk dijual hari ini. Selanjutnya sudah bisa diambil oleh Kak Runi, Mas Dayat, dan pegawai lainnya. Pagi ini aku kembali ke warung dengan menggunakan angkot. Mas Elang sudah tak pernah lagi menjemputku di pagi hari. Kakinya yang sudah semakin membaik tak perlu terapi setiap hari. 3 hari sekali saja sudah cukup. Dia juga sudah mulai sibuk. Masa cuti sakitnya sudah berakhir. Dia harus kembali fokus bekerja di kantornya. Tak lagi teronggok di kursi roda. Tak lagi butuh tongkat penyangga. Mas Elang sudah bisa berjalan dengan sempurna. Meski belum bisa dalam waktu yang lama. Mas Elang sekarang sudah berubah menjadi pria kantoran yang begitu tampan. Teramat sering hatiku tiba-tiba nyelekit hangat. Cemburu membakar. Di kantor sana. Bahkan di sekelilingnya tentu begitu banyak wanita. Pasti banyak juga yang berusaha mencuri perhatian darinya. Mereka adalah wanita-wanita kantoran juga. Berkelas, pintar, cantik, dan sederajat dengannya. Sepertinya aku harus tahu diri. Menata hati. Menyiapkan diri. Jadi, bila aku harus kehilangan, aku sudah siapa dan tak kaget lagi. Ya, aku merasa lebih tenang bila berpikir seperti ini. Kuhela nafas panjang. Sarapan dulu Yat. Dayat. Sarapan sek. Lamunanku terhentu saat mendengar suara Kak Runi. Dia sedang mengejar Mas Dayat yang baru saja selesai mengangkati masakan yang sudah matang ke lemari steling. Nanti saja. Aku belum lapar. Mas Dayat menolak. Tapi Kak Runi tak mau berhenti. Mangan sek, nanti masuk angin. Harus. Ayo. Paksanya menarik tangan pria itu ke meja sudut dapur. Terpaksa Mas Dayat menurut. Kak Runi segera melayaninya. Segelas susu panas dan semangkuk bubur ayam dia hidangkan di depan Mas Dayat. Terima kasih Runi. Kamu baik banget. Lirih Mas Dayat menatap lembut wajah Kak Runi. Wanita itu mendongah. Tatapan mereka bertemu. Membisu beberapa saat. Hanya mata yang berbicara. Ponsel pemberian Mas Elang berdering tiba-tiba. Mereka tersentak kaget. Maaf. Aku enggak sengaja. Aku ke depan saja. Ucapku buru-buru pergi. Membawa perasaan yang campur aduk. Andai aku seperti mereka. Mencintai orang yang sederajat. Tentu tak akan pernah ada masalah di dalam hidupku. Dulu aku mencintai Mas Sigit. Sekarang terulang lagi mencintai Mas Elang. Orang yang kedudukannya jauh di atasku. Ning-ning, kapokmu kapan? Kuhentak nafas kasar, lalu menatap layar ponsel. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Siapa ini? Selamat pagi Bu Bening. Ini dari sekolah. Mohon maaf Ibu. Kami mau menginformasikan kalau putri Ibu Sinada barusan kepleset di toilet Bu. Kepalanya terbentur sudut kloset. Sudah kami larikan ke klinik terdekat. Ibu datang ya, Bu. Tak percaya rasanya saat ku baca bunyi pesan yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Segera aku berlari ke depan warung. Langsung menuju jalan raya.
Panik. Aku tak tahu harus berbuat apa. Mencegat angkot yang melintasi sekolahan anak-anak. Hanya itu yang terlintas saat ini di benak. Tak teringat memesan taksi lewat aplikasi yang sudah pernah diajari oleh Mas Lang. Tak juga terpikir untuk memanggil taksi yang kebetulan lewat. Aku tak bisa berpikir apa-apa lagi. Masih setengah perjalanan. Ponselku berdering lagi. Sebuah pesan dari nomor sama masuk lagi. Buru-buru aku mengusap layar. Maaf Bu, posisi Ibu di mana sekarang? Kenapa lama sekali Bu? Nada mengalami pendarahan hebat di kepalanya Bu. Jantungku bagai berhenti memompa. Aku merasa lemas. Sesak tak bisa menghirup oksigen. Saya sudah di tengah jalan. Tolong selamatkan anak saya Bu. Pak. Ku balas pesannya. 5 menit berlalu. Tak ada lagi balasan pesan dari sekolah itu. Tetapi hatiku semakin was-was. Penumpang turun naik di halte-halte yang kami lintasi. Itu membuatku semakin tak tenang. Aku sedang bur-bur. Anakku sedang sekarat. Tolong cepatlah. Astaga, angkotnya malah terpaksa berhenti karena macet parah. Bagaimana ini? Ojek. Ya aku naik ojek saja. Naik motor mungkin bisa lebih cepat karena bisa nyalip dan nyelinap di kemacetan ini. Segera ku bayar ongkos. Lalu buru-buru turun. Kulambai seorang tukang ojek yang kebetulan sedang ngetem tak jauh dari posisiku. Dia segera menghampiriku dengan motornya. Namun, belum juga aku naik ke boncengannya. Ponselku berbunyi lagi. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang berbeda. Siapa lagi ini? Nada kenapa? Halo, saya sudah dekat ke klinik. Sedikit lagi. Tolong selamatkan saja anak saya. Tolong ya. Pintaku memohon. Ini aku Sigit. Kamu kemana saja? Sih. Lama banget geraknya. Anak berdarah bukannya langsung datang. Untung pihak sekolah juga menyimpan nomorku. Mereka menghubungiku. Cepat kau datang ke Jalan Pala nomor 112. Nada aku larikan ke praktek dokter spesialis di situ. Alat di klinik dekat sekolahan itu tidak lengkap. Cepat kau datang. Ini, Mas Sigit. Kamu sudah bersama Nada. Kenapa Nada tidak dibawa ke rumah sakit besar saja? Kenapa malah ke dokter praktek? Seruku tak habis pikir sekaligus panik. Sudah tidak sempat. Cepat kau datang pokoknya. Telepon terputus. Jalan Pala nomor 112. Ucapku menyebut alamat kepada tukang ojek. Buru-buru aku naik ke atas boncengannya. Tancap ya Pak. Anak saya kritis. Pintaku lagi. Baik Mbak. Pegangan kalau begitu. Kita cari jalan mutar biar lebih cepat ya. Sahutnya. Iya. Terserah Bapak saja. 10 menit. Kami sudah memasuki Jalan Pala. Sekarang tinggal mencari nomor rumahnya. Sebelah kanan adalah nomor genap. Supir ojek melambatkan laju motornya. Itu dia Mbak. Nomor 112. Seru sang supir. Iya. Tapi kok nggak ada tulisan atau plang kalau itu praktek dokter spesialis gitu ya? Tanyaku bingung. Kau sudah datang. Cepat masuk. Nada sangat lemah. Biar aku yang bayar ongkosnya. Mas Sigit menyambutku ke jalan. Panik. Mendengar nama Nada. Segera aku berlari masuk. Lupa dengan kejanggalan tak ada nama atau plang yang aku sangsikan. Nada. Kau di mana nak? Nada. Mama datang sayang. Teriakku memasuki rumah yang terlihat sangat sepi itu. Netraku celingukan ke sana kemari. Tak ada tanda-tanda kalau rumah ini adalah rumah seorang dokter praktek. Dia sedang ditangani dokter di kamar operasi. Di lantai 2 rumah ini. Naiklah. Mas Sigit menyusulku masuk. Pintu dia rapatkan lalu dikunci dari dalam. Kenapa mesti dia kunci? Ah, aku tak sempat memikirkannya. Sekarang yang paling penting adalah Nada. Nada, ini Mama. Nak, teriakku lalu bergegas ke arah tangga. Menaiki anak tangga dengan buru-buru. Rasanya aku semakin tak sabar ingin tahu kondisi putraku. Semoga dia bertambah tenang bila mendengar suaraku. Agar operasinya berjalan lancar. Begitu doaku. Sementara Mas Sigit terus saja mengikutiku ke lantai 2 rumah sepi itu. Kamar yang mana ruang operasinya? Boleh aku masuk? Aku ingin ada di samping Nada. Agar dia tak takut. Tanyaku kepada Mas Sigit. Dia sudah sampai di ujung tangga, lalu berjalan melewatiku.
Kamar yang ujung. Ayo. Katanya terus berjalan. Aku mengikutinya. Di dalam. Tapi tolong jangan berisik. Dokter dan perawat butuh konsentrasi penuh. Luka di kepala Nada sangat serius. Kata pria itu agak berbisik. Baik. Sahutku juga agak berbisik. Aku mengenggam handle pintu. Ku tekan ke arah bawah lalu ku dorong pelan agar tak menimbulkan bunyi. Tiba-tiba bokongku didorong dengan kencang. Aku terdorong dan terjerembab jatuh di bibir sebuah ranjang. Astaga, Mas. Apa yang aku lakukan? Terikku segera berbalik dan menegakkan tubuh. Kudapati Mas Sigit tengah mengunci pintu kamar dari dalam. Lalu mengantongi anak kunci itu di saku celana panjang. Kupindai sekeliling. Kosong. Tak ada meja operasi di sini. Tak ada dokter dan perawat. Tak ada Nada anakku. Ini hanyalah sebuah kamar kosong. Apa maksudnya ini, Mas? Di mana Nada? Kenapa kau malah menjebakku datang ke sini? Nada sedang kritis, Mas. Kenapa kau bisa berbuat seperti ini sementara nyawa anakmu berada dalam bahaya? Teriakku menghampirinya. Aku harus merebut anak kunci di saku celananya. Aku harus segera keluar dari sini. Sini kuncinya. Perintahku langsung merogoh ke dalam saku celananya. Sabar Ning. Biar aku saja yang buka resletingnya ya. Sini. Kita mainnya di atas ranjang saja. Enggak enak sambil berdiri begini. Sergahnya langsung memelukku seraya menangkap kedua tanganku. Apa maksudmu, Mas? Teriakku meronta dan mengibaskan cekalan tangannya. Aku hanya menuntut hakku sayang. Hingga detik ini kau masih istriku bukan? Aku tak pernah talak kamu. Sidang lanjutan kasus kita esok pagi bukan? Artinya hingga detik ini aku masih punya hak atas tubuhmu. Sini, sekalian kita membuat negosiasi untuk persiapan sidang akhir perceraian kita besok. Aku mau kita berdamai saja ya. Bersambung.